Tidak ada yang disebut ashabul karamah. Sulit di zaman kita orang yang mustajab doanya, padahal doanya masih ada, sama itu juga. Padahal ibadahnya itu juga. Padahal kaidah hukumnya itu juga. Padahal kitabnya sekarang berserakan di mana-mana, malah di internet penuh dengan kitab-kitab ulama, gitu kan? Namun wujud orang-orang yang sampai kepada martabat yang tinggi sekarang sulit sekali ditemukan. Kenapa? Karena sudah berubah mindset. Kalau orang-orang dulu mindsetnya bukan begitu. Orang-orang dulu cita-citanya bukan cuma setinggi gunung, bukan cuma setinggi awan, bukan cuma setinggi langit, tapi setinggi arasy Allah. Cita-citanya sangat tinggi sekali, sehingga tidak pernah menyerah. Dalam menempuh jalan sesulit apapun, serumit apapun, dalam menghadapi berbagai rintangan, serumit apapun, dalam menghadapi badai-badai sedahsyat apapun, tidak pernah gentar. Tidak pernah bentar. Pokoknya selama saya belum hasil yang dimaksud, saya tidak akan pernah berhenti. Tidak terpengaruh oleh omongan si A dan si B, oleh situasi A dan situasi B yang melemahkan, kan? Cita-cita tidak berpengaruh. Sehingga orang-orang dulu dari cita-cita yang sangat tinggi dan upaya yang sangat keras, kita sering dengar bagaimana wiridnya orang-orang dulu, bagaimana riyadohnya orang-orang dulu, bagaimana saumnya orang-orang dulu, kan? Bagaimana tidak tidurnya, bagaimana mujahadahnya orang-orang dulu, kita dengar. Ya pantas. Kalau orang-orang dulu meraih keistimewaan, meraih mustajab doa, meraih ketinggian martabat, pantas. Kenapa? Lihat saja cita-citanya dan usahanya. Lihat saja mujahadahnya, memerangi hawa nafsunya, memerangi setannya. Lihat saja, tuh. Lihat saja bagaimana coba salatnya, bagaimana saumnya, bagaimana tirakat-tirakatnya orang-orang dulu. Tuh. Kemana ada yang lari ke guha, ada yang lari ke hutan dan sebagainya. Masya Allah. Mesantrennya orang-orang dulu saking mengagungkan ilmu dan cita-citanya tinggi, walaupun harus menyeberang lautan tidak masalah, walaupun harus berhadapan dengan singa, dengan ular, melewati hutan belantara tidak masalah. Dulu yang pesantren dari sini ke Surabaya jalan kaki. Apa bekalnya? Bekalnya justru saum, bekalnya justru meninggalkan makanan, bekalnya justru tidak tidur, bekalnya justru wirid, bekalnya justru zikir, bekalnya dengan doa. Itu yang menjadi bekal. Kalau sekarang kan bekalnya uang harus banyak, pakaian harus banyak, makanan harus enak. Sedikit kalau makanan kurang enak protes. Itu zaman siapa? Zaman sekarang. Tuh kan? Kalau jadwal tidur sekarang tuh kurang, ini jadi masalah. Itu sekarang. Kalau dulu bukan, bagaimana saya tidak tidur, tuh kan? Sehingga kita dengar banyak dulu ada yang 40 hari 40 malam tidak tidur. Sekarang sudah hal yang mustahil. Mustahil, tuh kan? Bagaimana tidak mustahil? Karena mindset kita adalah mindset murahan. Bagaimana tidak mustahil? Karena mindset kita adalah mindset recehan. Kalau mindset murahan ya pasti menganggap hal-hal seperti itu ya mustahil. Kalau orang-orang dulu yang mustahil justru menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Kenapa? Mindsetnya, mindset yang sangat tinggi. Cita-citanya, cita-cita yang sangat tinggi. Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang dulu adalah hal-hal yang istimewa semua. Apa yang didapatkan oleh orang-orang sekarang adalah yang recehan. Maka menjadi pelecehan.
Sehingga mereka orang-orang di luar sana tidak takut lagi oleh muslimin di zaman kita. Bahkan tidak ada hormat kepada ulama-ulamanya di masa kita. Kenapa? Karena kita recehan. Kita sendiri yang merubah mindset. Kita sendiri yang mengotori. Kita sendiri yang menjatuhkan martabat. Kenapa kita sering duduk di pintu-pintu mereka, musafir, ingin bantuan mereka? Kenapa kita kok nunduk-nunduk sama ahli dunia? Sehingga mereka menganggap, kalau begitu saya lebih tinggi daripada dia. Kan? Coba, kenapa kita tidak peduli ini uang, ini bantuan yang haram, yang syubhat, yang halal, sudah tidak peduli sekarang. Yang dibikin pesantren, yang dibikin madrasah, yang dibikin majelis-majelis taklim, yang dibikin sarana dakwah dan sebagainya, yang dibikin masjid, yang bikin biaya-biaya para dai-dai, para ulama, para kiai, sekarang sudah tidak peduli ini syubhat atau tidak. Sekarang sudah tidak peduli ini haram atau tidak. Malah merasa senang kalau ada bantuan. Nah, tidak pernah memilah-milah mana yang lebih suci. Karena apa yang saya perjuangkan adalah sesuatu yang sakral, yang harus tersambung kepada Allah yang maha suci. Maka segalanya harus suci. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diduduki, apa yang ditunggangi, majelisnya, tempatnya, bangunannya, segala sesuatunya, semuanya harus serba suci. Tidak boleh tercampuri. Tidak boleh langsung menyikapi dengan bahagia tatkala ada bantuan. Tidak. Tidak bisa. Tapi dilihat. Dipilih mana yang paling suci, itu yang digunakan. Orang-orang dulu dari yang halal saja, disedikitkan. Dari yang halal saja, ingat, tidak pernah penuh perutnya. Dengan yang halal tidak pernah penuh perutnya, bagaimana dengan yang haram? Bagaimana dengan yang syubhat? Guru Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala, gurunya itu Mama Ciwedus dulu, Cirebon. Guru Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibaduyut cerita kepada apa? Al-Walid. Mama Eyang Ciwedus ini, beliau ingin pergi haji. Kata Ahmad Cibaduyut ini, ingin pergi haji. Dari mana uang yang dihasilkan? Beliau nanam sirih di belakang rumah. Lalu itu sirih tersebut diambil, dibawa ke pasar. Beliau sendiri yang mendagangkannya. Sebagai ulama, wali, bayangkan, kan? Ini gurunya Ahmad Cibaduyut, ini Ahmad Cibadus. Hasil daripada menjual sirih ini dikumpulin, masukkan ke kotak. Bikin kotak dari kayu. Masukkan ke kotak. Nabung, itu nabung berpuluh-puluh tahun, bayangkan. Ketika dalam catatan uang tersebut sudah sampai kepada cukup untuk membeli tiket. Dulu pakai apa namanya istilahnya, kotum, gitu kan? Kotum untuk pergi haji, tiket kapal laut. Nah, belum dibuka ceritanya kotaknya. Ahmad Cibedus lagi keluar dari rumah, datang dalam waktu itu. Dalamnya muslim kok. Dalamnya mukmin kok. Dalam Kangjeng dalam itu dengar Ahmad Cibedus mau pergi haji. Begitu datang ke rumah, sowan ke Ahmad Cibedus lagi nggak ada, yang ada istrinya. Lalu Kangjeng dalam ini nitip uang logam, uang logam ini supaya diberikan kepada ama, istilah orang Sunda, ya mengiring mauran katanya, ya. Jadi ikut nambah-nambahin buat bekal pergi haji. Istrinya memasukkan uang logam tersebut ke dalam kotak. Ketika pulang di dalam, Ahmad Cibedus datang. Begitu datang, cerita istrinya, kan?
Lalu Ama Cibaduyut suaminya bertanya kepada istrinya, dikemanakan uangnya? Dimasukkan ke kotak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa banyak mengucapkan lalu dibawa kotak tersebut, dibuka kuncinya, lalu dilempar semua uangnya ke laut. Allah, di luar dilempar semua ke laut. Tidak jadi pergi haji, menabung dari nol lagi, sehingga uangnya saja tidak mau, sudah tersentuh gitu kan, sentuhannya saja jangan sampai ada uang syubhat yang menyentuh uang yang suci yang akan digunakan untuk pergi haji yang sangat sakral. Oh, ini gurunya Ama Cibaduyut. Ama Cibaduyut menceritakan ini kepada Al-Walid, kepada apa? Bagaimana coba orang-orang seperti ini? Tidak jauh kok masanya, tidak jauh kok, yang apik, yang wara, yang zuhud, tidak jauh masanya. Gurunya Ama Cibaduyut, masa Ama Cibaduyut yang kezamanin oleh Al-Walid, tidak jauh seperti itu. Wah, seperti itu, masya Allah, seperti itu, gitu, bayangkan, masya Allah. Apa almarhum pernah dijewer oleh kedua ulama itu? Ama Cibaduyut sebelah, jewer telinganya, Ama Eyang Cibabat sebelah. Alasannya apa? Padahal apa dulu Al-Walid masih kecil, kira-kira usia ya belasan tahun, karena pesantren di Ama Eyang Cibabat usia 10 tahun. Kenapa? Dulu di Bandung pernah terjadi berkas-berkas di kabupaten itu pada acak-acakan, ini diganggu sama bangsa jin, pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini, akhirnya kacau. Akhirnya dalam haji dulu, dalam haji Wanatakusuma, sowan kepada Ama Cibaduyut, Ama Eyang Cibabat, minta didoakan. Lalu Ama Eyang Cibabat sengaja menawarkan apa, pada apa masih kecil, tak cina si Toha, kudu dibawa tak si Toha, si Toha bisaeun cina keur ngusir jurig mah. Si Toha apa? Padahal lagi kecil, ya usia belasan tahun. Tuh, dibawa ceritanya. Tuh, lalu dikasih kamar 3. Ama Cibaduyut, Ama Eyang Cibabat, apa dikasih kamar sendiri. Diistimewakan tuh. Karena dipublikasikannya oleh Ama Eyang Cibabat. Tuh. Jadi percaya dalam juga, walaupun masih kecil. Tuh, Ama Cibabat yang bilang. Tuh. Ceritanya pas ba'da Isya dikumpulkan, kumpul dengan Kangjeng Dalam, sudah disediakan makanan yang enak-enak, opor ayam, segala macam minuman yang enak-enak. Setelah itu makan, begitu makan Ama Cibaduyut ngodok saku, ya, ngambil sesuatu dari sakunya, ternyata sebesar rokok, bungkus rokok jarum coklat, itu adalah singkong, ya, yang ditanamnya sendiri, diambilnya sendiri, tuh, direbusnya sendiri, ditumbuk sendiri, lalu dibungkus dengan daun pisang, tuh, bungkus, lalu dimasukkan ke saku bajunya. Kata apa? Ama Eyang Cibaduyut, kalau sebulan bepergian, kalau kemana-mana, itu tidak habis tuh, sebesar bungkus rokok jarum coklat, tidak habis tuh. Itu kan kiai, itu kan ulama, tidak jauh masanya, ya kan? Kalau kita jadi kiai, coba bayangkan, bagaimana dari cara makan kita, itu kan? Tuh kan tidak jauh masanya. Coba Ama Eyang Cibabat bagaimana? Begitu Ama Cibaduyut begitu, kata Kangjeng Dalam, Ama, tuh, kenapa itu? Katanya ini takut dicemburuin sama itu mie-nya, istrinya takut dicemburuin sama mie-nya, tuh, ini harus dimakan ini, tuh. Akhirnya cuma makan itu, tuh, hanya secuil, tuh, sudah selesai. Ama Eyang Cibabat bawa misting sendiri, bawa rantang sendiri, tuh. Kata Kangjeng Dalam, Ama, tuh, kenapa bawa makanan ini? Katanya, tuh, ini takut dicemburuin, takut disangka ini, oh, dikasih makanan sama yang istri baru, tuh. Bercanda Ama Eyang Cibabat, tuh.
Jadi harus dimakan, harus ada buktinya. Itu, ini sudah dimakan. Akhirnya sama yang Cibabat makan itu bawa sendiri. Sama yang Cibabat itu kata apa? Tidak pernah makan makanan yang sudah disentuh oleh sembarangan orang. Tidak pernah makan makanan dari hasil beli dari siapapun. Yo, tidak sembarangan orang. Sama yang Cibabat pernah cerita sama apa? Panas surat. Panas. Mau salaman saja orang yang tidak punya wudu ketahuan. So, panas cenah sasalaman jeung teu boga wudu. Masya Allah. Nah yang Cibabat. Ceritanya ada salah seorang yang Masya Allah dipegang diracak gitu sama tangannya itu sama nenek ibunya apa. Ama yang Cibabat itu tuh siapapun tuh yang memegang menyentuh makanan tidak sembarangan bisa dimakan oleh beliau. Ketahuan tangan siapa yang memegang ini. Ketahuan oleh beliau. Tapi kalau nenek yang meracaknya, diracak gitu makanan, dikasihin sama yang Cibabat. Yang Cibabat memakannya. Tuh, nenek Ibu Hajah Siti Maria, istrinya yang Bojong, tuh Ibu Hajah Siti Maria. Subhanallah. Diracak katanya kupun ini mah. Diracak makanan dikasihin sama yang Cibabat. Masya Allah. Salah satu keistimewaan nenek itu. Jadi sentuhannya tangannya itu Masya Allah ketahuan juga. Nah, apa waktu itu melihat makanan di pesantren gak pernah melihat makanan yang istimewa seperti saat itu. Akhirnya langsung makan dengan lahapnya. Ada opor, makan itu makan. Ini kedua gurunya kanan kiri, ini kedua gurunya. Yang satu makan ya itu apa tumbuk singkong dapat beliau sendiri. Yang satu makan makanan sendiri bawa. Tuh. Ini apa makan seenaknya. Setelah itu masuk ke kamar. Beres sholat isya masuk ke kamar. Kira-kira jam 10 malam. Apa sudah tidur? Kenyang perut. Udah tidur. Digedor oleh gurunya yang dua itu. Digedor. Hudang, bangun. Tuh, itu bangun. Dijewer. Lagi tidur dijewer. Telinga yang satu oleh yang Cibabat, telinga yang kedua oleh yang Cibabat. Dua-duanya begini duduknya katanya. Sebelah sana, sebelah sini duduk. Dijewer. Diputer, dijewer. Apa yang dikatakan oleh beliau? Sia teningali dunungan. Nasihat teu nyaho. Sakali sahuap ngadahar barang subhat nasihat teu nyaho. 40 poe sia salat moal diterima. Doa moal diijabah. Utahkeun ku sia ayeuna keneh. Baru kata apa? Baru ama yang Cibabat, ama yang Cibabat tidak pernah ngomong gitu. Sama santri tidak pernah, kan apa kan masih ada saudara juga gitu kan? Tidak pernah. Tapi saat itu sampai bilang siap sambil diputar nih telinga tuh. Langsung dijewer terus dibawa ke WC oleh berdua, dibawa oleh berdua ke WC langsung supaya dimuntahkan lagi. Utahkeun ku sia. Sia teh ka dieu teh ngahaja. Sia teh rek diadukeun ka jurig. Surpun asal ama Cibabat sebetulnya. Sia teh ngahaja. Rek mati kumaha sia dok. Nu didahar ku sia barang subhan. Subhanallah. Ini tarbiyah ulama yang tidak jauh dari masa kita. Ya. Sesuap saja jangan. Maka kalau kita dengar apa senangnya tani, makan makanannya dari hasil tani beliau sendiri, karena didikannya seperti itu, didikan ayahnya seperti itu, didikan gurunya seperti itu. Di zaman sekarang sudah lain. Maka tidak heran kalau leluhur-leluhur kita dengar keistimewaannya, ya karena seperti itu usahanya. Dan tidak heran kalau di zaman sekarang kiai saja tidak dikabulkan doanya. Bagaimana yang bukan kiainya? Kenapa? Ya seperti inilah. Seperti inilah.
Masya Allah, tabarakallah.